Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, langsung saja selanjutnya kalian bisa menyimak video pembelajaran dari Ibu. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah menyimak teks bacaan dalam video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan gagasan pokok dan membuat ringkasan berdasarkan isi teks dengan tepat dan benar. Tujuan yang kedua, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Tujuan yang ketiga, setelah mencermati letak geografis Indonesia pada peta, peserta didik mampu menyebutkan komponen-komponen pada peta secara benar. Tujuan yang keempat, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sejarah dan isi Sumpah Pemuda dengan benar. Next, materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, gagasan pokok mempermudah penyusunan ringkasan teks. Materi yang kedua, mengenal Indonesia melalui peta. Materi yang ketiga, Sumpah Pemuda sebagai perekat persatuan bangsa. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Gagasan pokok mempermudah penyusunan ringkasan teks. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok tiap paragraf pada sebuah bacaan. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok, itu dengan mudah kita dapat menyusun ringkasan teks dalam sebuah bacaan. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ya, betul. Ringkasan yaitu singkatan cerita atau hasil ringkasan dalam sebuah bacaan. Ringkasan ini berisi intisari dalam sebuah bacaan. Dalam penyusunan ringkasan teks, itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, membaca bacaan untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Langkah yang kedua, mencatat gagasan pokok atau ide pokok dalam tiap paragraf. Langkah yang ketiga, menyusun gagasan pokok yang ditemukan menjadi paragraf baru. Nah, oke, selanjutnya agar kita lebih mudah untuk memahami, mari kita simak bacaan yang berjudul Posisi Geografis Pulau Pari. Nah, anak-anak, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca bacaan ini. Oke, next. Selanjutnya, setelah kita membaca bacaan ini, mari kita tentukan gagasan pokok di setiap paragrafnya. Nah, gagasan pokok di paragraf yang pertama itu adalah letak geografis Pulau Pari. Selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu penduduk di Pulau Pari. Selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf yang ketiga yaitu transportasi menuju Pulau Pari. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf, selanjutnya kita menyusun gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang baru. Nah, ringkasan teks pada bacaan. Posisi geografis Pulau Pari yaitu Pulau Pari merupakan bagian dari Kepulauan Seribu. Pulau Pari terletak di Laut Jawa, bagian utara DKI Jakarta. Penduduk Pulau Pari itu terdiri atas beragam suku, yaitu Bugis, Jawa, Sunda, Betawi, dan Bima. Untuk menuju Pulau Pari, pengunjung dapat menggunakan kapal motor atau perahu motor yang berangkat dari Dermaga Kaliangke dan Dermaga Marina Ancol. Nah, ringkasan tersebut merupakan ringkasan dari bacaan yang berjudul Posisi Geografis Pulau Pari.
Nah, selanjutnya ke materi yang kedua, mengenal Indonesia melalui peta. Ibu akan bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan peta? Ya, betul. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar. Luas permukaan bumi dapat diperkecil dengan menggunakan skala. Selanjutnya, mari kita belajar tentang komponen-komponen yang ada dalam peta. Komponen yang pertama ada judul peta. Judul peta itu biasanya berfungsi untuk menunjukkan isi sebuah peta. Komponen yang kedua yaitu skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala pada peta itu dapat berupa skala numerik dan skala grafis. Skala numerik itu berupa angka, sedangkan skala grafis itu berupa garis. Nah, dari setiap peta atau semua peta itu pasti ada skalanya, sehingga mempermudah pengguna dapat menghitung jarak atau luas wilayah sebenarnya. Komponen yang selanjutnya yaitu orientasi atau biasa disebut arah mata angin. Arah mata angin ini dipergunakan untuk mempermudah penggunaan peta dalam menentukan arah. Orientasi pada peta itu biasanya berbentuk bintang segi 4 atau segi 8. Next, komponen selanjutnya yaitu simbol. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu yang berfungsi untuk mewakili objek yang ada di dalam peta. Komponen yang selanjutnya yaitu legenda. Legenda merupakan keterangan dari beberapa simbol yang digunakan dalam peta yang berfungsi untuk memudahkan pengguna peta dalam memahami isi peta. Komponen yang selanjutnya yaitu garis koordinat. Garis koordinat ini yaitu garis-garis yang terdapat pada sebuah peta. Garis ini biasanya disebut garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal itu biasa disebut dengan garis lintang, sedangkan garis vertikal itu biasa disebut dengan garis bujur. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contoh dari komponen pada peta. Yang pertama ada skala. Contohnya seperti ini, anak-anak bisa disimak. Selanjutnya contoh orientasi atau arah mata angin. Contohnya seperti ini. Next, contoh simbol. Contohnya seperti ini. Simbol dari sungai yaitu seperti ini, seperti yang ada di bagian atas sendiri. Jalan raya, di bawahnya sungai, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh yang keempat, legenda. Contohnya seperti ini. Jalan utama itu warnanya merah, jalan alternatif warnanya biru, jalan biasa warnanya merah muda. Jadi setiap simbol itu diberi warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, anak-anak bisa melihat gambar di sini. Letak geografis itu merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan berbagai negara. Misalnya, sebelah utara itu berbatasan dengan negara Malaysia. Anak-anak bisa melihat mana posisi negara Malaysia ya? Ya, Ibu lanjut. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Nah, selanjutnya sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, selanjutnya sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Nah, oke, selanjutnya negara Indonesia itu wilayahnya
terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu juga terletak di antara dua benua dan dua samudra. Anak-anak ada yang tahu benua apa saja dan samudra apa saja? Ya, betul. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia ini terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan di Indonesia itu kurang lebih 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan di Indonesia itu kurang lebih 3.257.483 km persegi. Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Pulau yang terbesar di Indonesia yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Indonesia tidak hanya memiliki pulau yang besar, namun Indonesia juga mempunyai pulau yang kecil, seperti Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Halmahera, dan Pulau Ambon. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Meskipun memiliki berbagai macam bahasa, namun negara Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Tahukah kalian sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Ada yang tahu? Oke, mari kita belajar bersama-sama mengenai peristiwa Sumpah Pemuda sebagai perekat persatuan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan sumpah bagi tegaknya persatuan dan kesatuan Indonesia yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Besarnya tekad untuk berjuang demi mendapatkan kemerdekaan membuat masyarakat, khususnya para pemuda, bergabung dan mengikrarkan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan semangat persatuan dalam wadah nasionalisme, mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda itu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda yang pertama itu dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Pada pembahasan di Kongres Pemuda yang ke-1, para peserta itu menginginkan untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan daerah. Setelah itu, muncul kesadaran tentang bahasa persatuan dan ide penggabungan organisasi-organisasi pemuda dalam sebuah wadah. Nah, keseriusan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa itu terrealisasikan dalam Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda yang kedua itu dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Melalui Kongres Pemuda II, para pemuda membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengikrarkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada pelaksanaannya, itu juga dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih
dikibarkan sebagai simbol kebanggaan. Anak-anak, selanjutnya kita ke isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Anak-anak, ada yang tahu bunyi Sumpah Pemuda? Mari kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan kekuatan baru kepada bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan diri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Sumpah Pemuda itu dikenal sebagai simbol persatuan Indonesia. Simbol persatuan tersebut didasarkan atas isi Sumpah Pemuda yang mencangkup 3 aspek. 3 aspek itu yaitu yang pertama ada aspek satu nusa atau satu wilayah. Artinya, menyatukan wilayah pulau-pulau menjadi satu wilayah Indonesia. Semua diharapkan merasa menikmati hidup dalam satu wilayah yang sama serta tumbuh dan berkembang dalam tanah yang sama, yaitu tanah Indonesia. Aspek yang kedua yaitu satu bangsa. Artinya, menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Aspek yang ketiga yaitu satu bahasa. Artinya, penyatuan bahasa sebagai sarana komunikasi untuk mengikat persatuan antar suku bangsa. Nah, Sumpah Pemuda itu terbukti mampu menyatukan rakyat yang tersebar luas dan terpecah-pecah akibat politik adu domba yang dilakukan penjajah Belanda. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai perekat persatuan bangsa. Nah, kita sebagai warga masyarakat itu berkewajiban tetap menjaga dan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu bisa dilakukan dengan menghargai perbedaan, memupuk toleransi antar warga masyarakat, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar warga masyarakat yang berbeda suku bangsa. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. See you next week. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Jika ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ketika kita meeting di Google Meeting ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.